Tidak ada yang bersifat dadakan atau ketidaktahuan. Karena efek dari ketidaktahuan itu ketidaknyamanan. Nah, efeknya lagi setelah itu datanya tidak akurat kah atau tidak valid kah? Nah, itu kita sama-sama menghindarilah. Pelancong yang akan ke Riau, ke Kota Pekanbaru, ke Taluk Kuantan itu berapa? Sangat diperlukan sekali. Ketika survei itu sudah bersentuhan langsung dengan confidential si perusahaan, sehingga nanti tim survei tidak hanya dihadapi oleh satpam gitu ya kan? Benar. Nah itu yang harus kita rubah pola pikir dari pengusaha. Oh ini ada apa ini? Nanti saya ini nggak apa nggak? Nah itu persepsi yang salah. Berpotensi ya itu data-data tersebut valid, akurat dan up to date. Nah itu akan mempengaruhi daya saing. Itu daya saing, daya kembang untuk investasi, investor, dan juga nanti mempengaruhi keputusan di suatu perusahaan. Saya selaku Ketua DPP Apindo Riau mengajak semua anggota Mitra Apindo, anggota luar biasa kami untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, kembali lagi di Pose, podcast seputar ekonomi. Senang sekali saya Muhammad Atta Kesuma kembali menemani sahabat data pada episode spesial kali ini. Apabila sahabat data mengikuti podcast sebelumnya, pada episode ke-8 atau episode yang lalu, kita telah kedatangan Ketua Apindo 2 periode, Bapak Dicet Miko, dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Ketua Apindo baru terpilih untuk Provinsi Riau tahun 2025-2030. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat datang Ibu Nila di BPS Provinsi Riau. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga Bu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Mungkin Ibu sangat sibuk ya sudah meluangkan waktunya di Pose pada hari ini. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, baik sebelum kita berbincang lebih jauh nih sahabat data, saya akan sedikit membacakan CV narasumber kita ataupun pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa, di mana nama lengkap beliau merupakan Nila Riana Bibas MMKT MGMT. Benar ya Bu ya? Betul. Sangat luar biasa sekali beliau sahabat data, di mana beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Bachelor of Business di Queensland Technology di Australia. Benar ya Bu ya? Queensland University of Technology. Oh, terima kasih Bu telah Queensland University of Technology di Australia. Benar ya Bu ya? Kemudian melanjutkan pendidikan S2 beliau dengan program double degree, yakni ada double major marketing dan manajemen di universitas yang sama di Queensland University of Technology. Sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini sahabat data. Dan beliau merupakan orang pertama dalam sejarah Mitsubishi Motors dalam presentasi produk expander di BOD mewakili seluruh dealer Indonesia dan Jepang. Sangat luar biasa sekali Bu Nila. Dan baru-baru ini pada tahun 2025, Desember 2025, beliau sudah secara resmi dilantik menjadi Ketua Apindo untuk masa bakti 2025-2030. Betul. Baik, sebelum kita melanjutkan pertanyaan yang lebih jauh, Bu. Jadi untuk Apindo sendiri nih, bukan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu pengusaha-pengusaha apa saja sih Bu yang berada di bawah naungan Apindo? Apakah mungkin yang khusus hotel, kan seperti sebelum-sebelumnya kami sudah kedatangan seperti Asita. Nah, untuk Apindo sendiri itu di bidang apa untuk pengusaha yang di bawah Apindo ini, Bu? Oke, baik. Terima kasih ya. Kalau kita sebagai Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia, jadi kita merangkul seluruh bidang usaha.
betul. Kita juga mulai dari UMKM, kita ada binaan Oh, UMKM, oke. kita ada di migas, kita ada di pulp and paper gitu ya. Eh, dan kita berusaha untuk melengkapi semua bidang ini kita rangkul masuk dalam Apindo. Jadi kita tidak ada batasan, mereka di perusahaan bidang apa, mau tambang, mau apa, sampai UMKM pun ada bergabung dengan kita. Oh, berarti memang hampir seluruh pengusaha dari berbagai jenis bidang itu bisa Betul, bergabung di Apindo sendiri ya, Bu ya. betul. Nah, untuk jumlah Apindo sendiri di Provinsi Riau saat ini jumlah anggotanya sudah sekitar berapa, Bu? Untuk di Sudah berapa ya anggota kita ya? Seratusan lebih ada. Oh, Kalau 100 yang lebih. untuk di provinsi ya. Oh, sangat luar biasa sekali berarti Iya, untuk iya, anggota yang Apindo sendiri nih, Bu. iya. Nah, tadi saya cukup menarik nih, Bu. Ternyata saya baru tahu bahwasanya Apindo juga menaungi UMKM kan, Bu ya. Betul, Nah, betul sekali. menurut pandangan Ibu nih, Bu, dari Apindo sendiri, kan di tahun ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, di mana kami bertugas untuk mencatat ekonomi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana sih Bu mungkin Apindo bisa membantu kami dari BPS untuk mensosialisasikan kepada UMKM ataupun pelaku usaha khususnya di bawah Apindo nih Bu? Oke. Oke, mungkin yang pertama gitu ya, saran kami Mhm. atau saran kami dari Apindo sebagai bentuk komitmen dengan BPS ya. Mungkin BPS bisa mengkategorikan dahulu Mhm. Mhm. per bidang-bidangnya Mhm. dan setelah itu kita menghimbau Mhm. bidang-bidang tersebut agar nanti sosialisasinya langsung to the point dan mereka Oke. ngerti. Oke. Karena kalau misalnya sektor migas kita gabung dengan UMKM itu nggak Nggak masuk. nyambung. Iya benar. Nah itu, jadi kami juga dalam mensupport BPS untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026, ya kita minta per bidangnya, Mhm. per sektornya Mhm. gitu agar lebih mudah untuk menghimbau Mhm. perusahaan-perusahaan sampai UMKM dan mikro gitu. Oke, baik. Berarti nanti kami mungkin kita bisa berkolaborasi ya Bu ya, antara BPS Betul. Provinsi dengan Apindo sendiri Mm-mm. dengan catatan mungkin dari BPS Provinsi Riau sendiri itu bisa mengkategorikan terlebih dahulu. Jadi Betul. nanti ketika pelaksanaan sosialisasi bisa langsung to the point dan bisa langsung dipahami oleh masing-masing pengusaha. Benar ya Bu Betul, ya? betul, ya. Oke, baik Bu. Kemudian menurut Ibu strategi apa yang bisa kami lakukan dari BPS Provinsi Riau untuk mengedukasi pelaku usaha akan pentingnya data sosioekonomi itu sendiri? Oke, kalau mengedukasi tentu dengan presentasi ya. Mhm. Kita bisa menengahi antara perusahaan-perusahaan di bawah asosiasi pengusaha Mhm. dengan BPS yang mana nanti kita berbicara lebih detail karena Oke. ini mengedukasi kan. Mhm. Sifatnya dengan dalam pertanyaan-pertanyaan nanti di lapangan untuk survei gitu. Iya, Jadi mereka ini tidak ada yang bersifat dadakan atau benar. ketidaktahuan. Oke. Karena efek dari ketidaktahuan itu ketidaknyamanan. Nah, efeknya lagi setelah itu datanya tidak akurat kah Benar, atau iya. tidak valid kah. Nah, itu kita sama-sama menghindarilah. Oke, baik. Jadi mungkin kami terapkan sih Bu dalam Mm-mm. masalah ekonomi untuk tahun 2026 ini. Nanti kami mungkin akan bisa pelaksanaan di bulan Mei kami akan mulai persiapan untuk mengedukasi lebih awal sehingga Oke. nanti ketika penataan lapangan itu jauh Mm-mm. lebih bisa diterima dan Betul. sudah lebih tahu dari pelaku usahanya ya Bu Betul. ya. Nah, menurut Ibu nih Bu, seberapa penting data-data yang dihasilkan oleh BPS sendiri terhadap pelaku usaha itu sendiri Bu? Apakah ada success story ataupun contoh konkret nyata data BPS ini digunakan dalam Apindo itu sendiri, Bu? Oke. Kalau success story dari data yang diperlukan oleh pelaku usaha Mhm. ya, itu mungkin saya contohkan yang lebih detail. Mhm. Contohnya di perhotelan, Iya. yang mana ada event regional hanya sekali Setahun. setahun ya. Contoh pacu jalur. Benar. Nah, itu data itu sangat diperlukan. Calon pelancong yang akan ke Riau, ke Kota Pekanbaru, ke Taluk Kuantan Itu itu berapa? berapa? Sangat diperlukan sekali.
apa-apa turunannya yang akan diperlukan. Benar sekali. Perhotelannya kah, UMKM yang ikut bergabung kah, transportasinya bagaimana. Nah, itu sangat diperlukan sekali. Jadi memang sangat-sangat berguna ya Bu ya untuk Iya. data-data yang dihasilkan oleh BPS, terutama untuk yang pariwisata tadi ya Bu ya, Betul, karena itu memang salah ada satu event-event contoh. tahunan contohnya. Iya, Nah, iya. saya juga menarik Bu, tadi saya melihat Ibu merupakan salah satu Dewan Pengupahan Iya, untuk Provinsi Riau. Sempat iya. Dewan Pengupahan di mana salah satu indikator dalam penentuan upah itu adalah angka inflasi. Nah, Inflasi, dan itu betul. selalu Betul. dirilis oleh BPS setiap bulannya. Nah, Mm-mm. menurut Ibu seberapa penting sih inflasi itu dalam ekonomi untuk pengusaha itu sendiri? Apakah itu sangat berpengaruh akan keberlangsungan usaha itu atau bagaimana? Oh iya, itu sangat berpengaruh karena inflasi itu masuk dalam hitungan pengupahan. Mm-mm. Nah, itu kenaikan ekonomi, inflasi itu masuk dalam komponen Iya, hitungan dari upah. upah. Nah, itu pasti kita menunggu. Makanya di dalam Dewan Pengupahan tersebut bukan hanya pengusaha saja yang ada. Iya, benar. BPS ada, BPJS ada, unsur akademisi, unsur pemerintah itu harus ada dalam ruangan Dewan Pengupahan ketika kita berembuk termasuk ini ya serikat buruh. Oke. Jadi Nah, perwakilan buruh pun tetap diundang berarti ya Bu pasti dalam pasti pasti. dalam pengupahan itu. Heeh, heeh. Oke. Nah, gitu. Jadi ketika kita berdiskusi, ya data yang penyajian data itu dilakukan oleh pihak BPS Mm-mm. gitu. Nah itu. Oke, berarti memang sangat-sangat luar biasa sekali ya Bu tadi Mm-mm, pariwisata, mm-mm, kemudian inflasi itu memang mm-mm. sangat-sangat berpengaruh Ya, terhadap iklim usaha mungkin ya, Bu. Iklim betul, usaha untuk betul. para Mm-mm. pengusaha. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri nih, Bu, mungkin Ibu sudah sangat luar biasa sekali pengalaman di bidang bisnisnya, Bu, Hmm. di bidang pengusahanya. Apa sih, Bu, menurut Ibu tantangan terbesar yang bisa kami hadapi Mhm. ketika kami akan mendata perusahaan-perusahaan dalam sistem ekonomi 2026 ini sendiri, Bu? Oke, tantangan ya. Mm-mm. Oke, challenge-nya adalah ketika survei itu sudah bersentuhan langsung dengan confidential si perusahaan. Oh iya, benar. Nah, itu. Karena ada hal-hal yang tidak ya ini kan masuk dalam peraturan perusahaan tersebut. Mm-mm. Sedangkan BPS membutuhkan. Mm-mm. Nah, itulah challenge-nya. Kenapa di awal tadi saya mengatakan pentingnya adanya diskusi sebelumnya. Nah, karena si karyawan yang ditugaskan PIC-nya Iya, ya, benar. ini akan kena ini. Kamu kenapa ini kok Ngisi-ngisi. bisa? Nah, itu perlu kita hindari karena ketidaknyamanan tadi meskipun tujuannya baik, tapi kan ada peraturan perusahaan di balik itu yang harus dijaga juga. Oke, itu memang salah satu tantangan yang mungkin yang akan dihadapi oleh BPS sendiri itu adalah Iya, ada beberapa data yang iya, mungkin sesuai dengan peraturan di iya, beberapa perusahaan itu butuh iya. izin khusus seperti itu ya Bu ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau saya sendiri Bu, saya mungkin sambil curhat boleh nih ya Bu ya. Boleh, silakan. Karena saya sudah pernah ke lapangan bagaimana mendata perusahaan-perusahaan besar untuk hotel maupun untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu sering sekali perusahaan itu saya bahkan itu cukup sulit Bu untuk masuk ke dalam, kadang cuma sampai di satpam, kadang. Nah, dan kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut kadang itu banyak yang, "Oh, ini kena pajak nggak nanti ya?" Nah, itu bagaimana sih Bu kami bisa mengedukasi lagi nih? Kami sudah berkali-kali menyampaikan, "Ini nggak ada sangkut pautnya dengan pajak ini nih." Itu bagaimana Oke. sih? Mungkin Nah, ada tips dan trik kami bisa nih Bu untuk bisa oke. lolos hal tersebut Bu. Iya, iya. Itu makanya pentingnya tadi kita berkumpul di Oke. suatu ruangan. Mhm. Yang mana per section tadi, per bidang Oke. tadi. Sehingga yang PIC si perusahaan yang ikut meeting tadi Mhm. bisa membawa berita ini kepada internalnya Oke. dan akhirnya menunjuk si PIC. Mhm. Jadi sudah ada ruang lingkup yang dibutuhkan oleh BPS termasuk survei dan dengan Mhm. pertanyaan-pertanyaannya dan untuk kita yakinkan juga si Iya. perusahaan bahwasanya ini nggak ada hubungannya dengan pajak lah, apalah gitu ya. Benar. Nah itu ya kita sama-sama terbuka bagaimana kalau confidential itu terganggu Benar. gitu. Nah itu sangat perlu dijaga sehingga nanti
tim survei tidak hanya dihadapi oleh satpam gitu Iya, ya kan. benar. Nah itu yang harus kita rubah pola pikir dari pengusaha. Oke, baik. Berarti mungkin kami akan menerapkan strategi khusus berarti ya Bu ya untuk pelaksanaan SES Ekonomi 2026 di Mei sampai Juli ini, di mana nanti kami mungkin bisa akan bertemu mungkin meeting awal dengan beberapa pengusaha dengan tadi dengan catatan sudah kami bagikan pada beberapa komoditas. Kemudian kita bisa sampaikan, kemudian nanti bisa ketika pelaksanaan lapangan jauh lebih siap ketika di lapangannya berarti ya Bu ya. Oke. Baik nih Bu, sebelum kita melanjutkan ke segmen-segmen ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita boleh ya Bu, games-games boleh. kecil-kecilan Bu. Nah, sudah ada games juga. menyiapkan games jawab cepat Bu apanya. Oh, oke. Nah, nanti Ibu bisa jawab cepat, boleh setuju atau tidak setuju, atau boleh jawab singkat satu kalimat atau apapun dari beberapa pernyataan saya Bu. Oke. Untuk yang pertama, inflasi selalu buruk bagi pebisnis. Apa ya, saya itu di tengah-tengah sebenarnya. Tidak selalu buruk ya, moderate saya. Berarti moderate ya Bu ya untuk inflasi itu mungkin lebih terkendali ya Bu ya. Inflasi yang terkendali itu akan menguntungkan dari pengusaha dan juga menguntungkan dari masyarakat. Betul. Oke. Kemudian menurut Ibu nih Bu, lebih penting digitalisasi atau modal awal? Mau nggak mau harus modal awal. Mau nggak mau harus modal awal. Oke, kemudian lebih penting modal besar atau strategi yang tepat? Strategi yang tepat. Jadi berapapun modalnya, kalau memang strategi tepat itu akan bisa berkembang berarti ya Bu. Betul. Kemudian menurut Ibu nih yang sudah bertahun-tahun lebih sulit cari pasar atau cari SDM? Cari SDM. Oke, memang cari SDM untuk membangun usaha kita benar. Apalagi sekarang ini dengan adanya gen apalah, saya udah nggak ngerti ini udah sampai gen apa ini ya. Langsung berubah cara pola kerja. Betul sekali. Kemudian menurut Ibu kesalahan persepsi pengusaha soal sense atau penataan itu apa sih Bu? Kesalahan persepsi? Kesalahan persepsi mungkin ini ya yang bersinggungan dengan konfidensial tadi. Ini ada apa ini? Nanti saya ini nggak. Nah itu persepsi yang salah menurut saya. Oke. Kemudian satu pertanyaan terakhir nih Bu. Untuk yang games cepat nih ya Bu, karena masih ada masih ada lagi. Iya, untuk pertanyaan berikutnya. Data sense ekonomi tidak penting bagi pengusaha. Oh, penting. Nah, itu berarti sangat-sangat penting ya Bu ya untuk sense ekonomi 2026 itu sendiri. Betul. Baik Bu, itu tuh games cepat tadi Bu, biar kita tidak terlalu tegang dengan pertanyaan tadi. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan pertanyaan dengan sense ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh BPS nih Bu. Ibu sebagai Ketua Apindo baru terpilih untuk periode 2025-2030, bagaimana Ibu memandang potensi data dari sense ekonomi 2026 untuk mendukung visi Riau? Pasti ada visi Riau, kita mendukung visi pemerintah Provinsi Riau sebagai provinsi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Nah, bagaimana Ibu melihat hal tersebut untuk menang potensi data SE ini sendiri? Oke, kalau misalnya berpotensi ya, itu data-data tersebut valid, akurat, dan up to date. Nah, itu akan mempengaruhi daya saing. Benar. Itu daya saing, daya kembang untuk investasi, investor, dan juga nanti mempengaruhi keputusan di suatu perusahaan. Nah, pentingnya data statistik tersebut itu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah tersebut, gitu. Jadi ya tentu saja dengan ketepatan pertanyaan ketika survei sensus itu mengakibatkan adanya data yang valid, akurat, dan up to date tadi. Oke, baik. Berarti memang sangat menurut Ibu sangat berpotensi ya Bu ya, terutama untuk daya. Tadi saya sangat menarik saya Bu. Ketika sense ekonomi ini akan menghasilkan data, akan melihat nih bagaimana daya saing ataupun peluang bisnis itu akan juga bisa menarik investor ya Bu ya. Iya. Itu bisa menarik investor untuk bisa datang ke Provinsi Riau sendiri ya Bu ya. Nah, kemudian apa sih Bu harapan Ibu dalam jangka panjang? Itu kan kami berharap
dari BPS Provinsi Riau tidak hanya untuk pelaksanaan akses ekonomi saja, tapi juga kedepannya, apalagi di Dewan Pengupahan di Asosiasi Pengusahanya itu kan kami akan sangat sering bersinggungan, terutama Betul. di akhir tahun nih, Iya, yang itu kadang biasa sangat seru sih Bu. iya Ketika sangat data seru. inflasi ditunggu, data pertumbuhan ekonomi ditunggu, yang menjadi salah satu acuan. Nah, apa sih Bu harapan Ibu untuk kolaborasi jangka panjang dari Apindo dan BPS Provinsi Riau sendiri? Oke, kolaborasi jangka panjangnya adalah karena kita saling bersentuhan ya, Apindo dengan BPS, kami juga mengharapkan adanya feedback dari Oke. BPS. Jadi bukan hanya pemberian data via email atau WhatsApp, tapi juga hayo diskusi kita mengenai data-data yang sudah terkumpul. Oke. Nah, karena data-data ini mempengaruhi perkembangan dan situasi ekonomi, baik di masyarakat mikro, UMKM, sampai perusahaan besar yang ada di Riau gitu. Nah, dan kita juga mengharapkan adanya berkesinambungan, kerja yang berkesinambungan, bersinergi, jadi sehingga data-data tersebut itu tetap valid, akurat dia. Kalau misalnya tidak adanya akurasi data, itu PE, pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu salah. Iya benar. Efeknya fatal nanti di akhir tahun, yang mana itu sangat diperlukan dalam penentuan upah tahun depannya. Yang berpengaruh juga ke pengusaha tentunya. Betul, kan, Bu, ya? sangat berpengaruh. Oke, baik, berarti kita sangat mengharapkan ya Bu, dari Apindo sendiri untuk kolaborasi ke depannya, bagaimana terus berkesinambungan. Dan tadi saya mengutip catatan penting itu bagaimana kami tidak hanya bisa meminta data, tapi juga memberikan feedback berarti ya Bu ya. Feedback yang mungkin insight dari kami, bagaimana sih hasil ekonomi ini, bagaimana untuk usaha, mungkin apa sih yang bisa dilakukan oleh pengusaha seperti itu. Oke. Mungkin akan direncanakan nih Bu sama BPS Provinsi Riau biar kedepannya biar kita bisa semakin terus berkolaborasi antara Apindo dan juga BPS Provinsi Riau itu sendiri. Kemudian nih Bu, untuk terakhir, boleh kami minta tolong Bu untuk mengajak sahabat data khususnya untuk pelaku usaha di bawah naungan Apindo untuk mensukseskan dan berpartisipasi aktif di Sensus Ekonomi 2026 Bu. Oke. Silakan Bu. Melalui kesempatan ini, saya selaku Ketua DPP Apindo Riau mengajak semua anggota, mitra Apindo, anggota luar biasa kami untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Karena hal ini bisa menjadi basis kebijakan pembangunan baik regional ataupun nasional. Dan tentu saja agar kolaborasi ini dapat berkesinambungan dan harmonis, pengusaha antara BPS, pengusaha dan pemerintah, adanya jaminan kerahasiaan data sehingga semangat mengikuti survei akan meningkat. Nah, kami insya Allah akan ikut berpartisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi ini. Baik, terima kasih banyak Bu untuk telah memberikan pesan dan harapan untuk Sensus Ekonomi 2026 sendiri. Nah, mungkin saya akan sedikit memberikan informasi Bu bahwasanya untuk segala pelaksanaan survei ataupun sensus data-data yang dikumpulkan oleh BPS itu jaminan kerahasiaan datanya sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi dari pihak manapun ataupun dengan alasan apapun itu tidak bisa mengakses data pribadi ataupun data perusahaan, dan insya Allah terjamin Bu, aman di BPS Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nila telah meluangkan waktunya di podcast BPS Provinsi Riau. Ibu sehat-sehat terus. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi. Insya Allah kita akan berkolaborasi, terutama nanti ketika pelaksanaan Sensus Ekonomi di bulan Mei dan di bulan Juni. Satu lagi boleh Bu, sebelum saya tutup. Boleh. Nah, apakah kami diperkenankan Bu untuk seandainya nanti ada satu waktu kami diperkenankan untuk mengisi barang Bu. Jadi ada beberapa tahapan kami bisa mengirimkan email kepada perusahaan-perusahaan. Kemudian nanti mungkin perusahaan-perusahaan yang di bawah Apindo nanti kita kumpulkan, kita mengisi barang-barang Bu. Nanti akan dibantu oleh tim BPS. Apakah kita bisa menjadwalkan hal tersebut Bu? Insya Allah. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Nila. Terima kasih kepada BPS. Baik sahabat data, itu dia untuk podcast kita pada hari ini yang sangat luar biasa dan banyak sekali insightful yang sangat menarik dari Bu Nila sendiri
Di mana ternyata tadi Apindo itu tidak hanya untuk asosiasi pengusaha tertentu saja, tapi juga membawahi seluruh usaha-usaha bidang usaha, baik UMKM, pertambangan, otomotif dan lain-lainnya. Semua itu bisa masuk ke Apindo itu sendiri, dan bagaimana data-data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik itu sendiri sangat berguna untuk pengusaha. Seperti tadi yang disampaikan bahwasanya dalam pengupahan itu sangat diperlukan data-data valid dari BPS itu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk podcast pada hari ini, sahabat data. Saya Muhammad Akasuma mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.